Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu guru telah bergabung di sini dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Aksi nyata dengan tema budaya positif oleh Joko Nugroho, SPD dan Guru SPN 2 Keramat Kecamatan Amon. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Imam Pilihan. Untuk tanpa ada waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang menjualkan dalam nanti dan tak lupa kami sampaikan juga guru penggerak tahun guru penggerak dari SDN 2 Keramat yang saya miliki. Jadi itu alhamdulillah kita semua masih bisa mengalami rahmat COVID dan Allah ini kita semua masih diberi pasien yang ada dan sehingga kita semua bisa bertemu, berkumpul dalam rangka untuk melihat aksi nyata yang dilaksanakan oleh rekan kita selaku calon guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita semua mendapat manfaat, memperoleh sesuatu hal bagi kita, karena di antara teman kita itu Pak Joko ini mengikuti pendidikan sebagai guru penggerak angkatan 9. Paling tidak kita sebagai rekan-rekan guru dari gurunya mendapatkan cipratan pengetahuan, wawasan dan ilmu yang dilalui atau yang dilakukan oleh Bapak Joko ini. Dan kami berharap ini nanti tentunya akan bisa berjalan dengan baik. Monggo kita nanti bisa menuju dengan cara bersama, dan saya mau juga nanti ada interaktif di antara kita. Bila perlu ada sesuatu, monggo nanti bisa dikomunikasikan, dikomunikasikan barangkali kepada yang terhormat Bapak Joko Nugroho tentang aksi nyata ini, yaitu budaya positif. Sehingga ini tidak berlalu atau berjalan begitu saja, tapi ada hal-hal yang bisa kita peroleh dari event atau kegiatan kali ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Nugroho sampai hari ini telah melalui pada event aksi nyata. Dan tentunya kami berharap ini nanti bisa berjalan lancar dan tertib. Tentunya semangat dan motif kita yang kita niati, kita juga ingin cari ilmu, mencari manfaat dari semua kegiatan ini. Saya kira itu sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Joko Nugroho SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Pilihan, Kepala SDN 2 Keramat, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan karyawan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, menemani saya dalam rangka diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif. Yang kedua, salawat dan salam tetap kami aturkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang telah memberi kita kita dihormati berada dengan agama Islam. Bapak Ibu, hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena bersedia untuk berbagi dengan saya di modul 154 yaitu budaya positif. Acara pada saya hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Inayati, sarjana pendidikan. Yang kedua nanti capaian pengibasan, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Bapak Ibu, ayo kita membuat kesepakatan kelas selama kita berdiskusi nanti. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Mohon usulan saran untuk kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Menghargai orang yang sedang berbicara atau berpendapat. Yang kedua, tolong Bu Indah disampaikan usulannya. Boleh mengutarakan pendapatnya ketika dipersilahkan. Bapak Kepala Sekolah kita. Yaitu yang ketiga, kami berharap bisa fokus terhadap materi untuk materi kali ini. Selanjutnya, mengikuti acara pengimbasan dengan hati gembira. Berpartisipasi penuh dalam acara. Terima kasih, kesepakatan kelas kita sudah tercapai. Yang pertama, menghargai orang yang sedang berbicara atau berpendapat. Yang kedua, boleh mengutarakan pendapatnya ketika dipersilahkan. Yang ketiga, fokus terhadap materi. Yang keempat, mengikuti acara pengimbasan dengan hati gembira. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi penuh dalam acara. Bapak Ibu, capaian yang ingin kita harapkan pada diskusi kita hari ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum dan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Ayo kita berpikir sejenak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, apakah dengan memberikan hukuman yang bersifat positif seperti membaca buku, membersihkan kelas, membuat karangan, menghafal perkalian, dan lain-lain, itu dapat mendisiplinkan siswa? Terus yang ketiga, apakah memberikan penghargaan atau reward pada anak dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Saya mohon nanti Bapak Ibu berpikir sejenak, nanti tolong membantu saya untuk menjawab ini. Saya minta tolong, Bu Nita tolong dijawab pertanyaan yang nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Terkait dengan pertanyaan apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa, menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan siswa karena dengan hukuman adalah cara yang efektif untuk membuat anak menjadi disiplin, menurut, tidak lagi membantah perintah guru dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih kepada Bu Nita. Saya minta tolong untuk pertanyaan yang kedua, tolong dibantu menjawab Bu Naya. Ya tolong Bu Naya, saya dibantu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Terkait dengan pertanyaan, apakah dengan memberikan hukuman yang bersifat positif, misalkan membaca buku, membersihkan kelas, membuat karangan, menghafal perkalian, dan lain-lain itu bisa membuat anak-anak itu menjadi disiplin? Kalau menurut saya, pemberian hukuman yang bersifat positif jauh lebih baik daripada hukuman yang fisik. Jika hukuman yang positif, maka manfaatnya apakah ada dan tidak membahayakan anak. Dengan hukuman positif, maka akan terciptanya kedisiplinan pada anak tersebut. Terima kasih Bu Naya, jawaban yang sangat bagus. Untuk yang ketiga saya minta tolong yang sedang hamil Bu Lisa bantu saya jawabannya. Terkait dengan pertanyaan apakah memberikan penghargaan atau reward pada anak dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Menurut saya dengan memberi penghargaan anak atau reward pada anak akan membuat anak tersebut bangga dan akan terus termotivasi sehingga dia akan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Lisa. Semoga jabang bayinya sehat dan ketika lahir nanti lancar. Amin. Bapak Ibu, topik eksplorasi konsep kita adalah yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Setelah ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ilusi kontrol. Sekarang saya mohon dengan hormat Bapak Ibu, tulislah pada secari kertas tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda. Terus yang kedua, kertas tadi tolong digenggam dengan erat. Terus yang ketiga, salah satu dari peserta mencoba untuk membuka genggaman tersebut dengan cara apapun. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara diiming-imingi uang, boleh dengan cara apapun. Jadi nanti tolong dituliskan satu yang berharga di dalam hidup Anda. Tolong digenggam erat. Nanti salah satu dari peserta saya mohon untuk berusaha membukanya. Bisa dengan diiming-imingi uang, bisa dengan dirayu, bisa dengan digoda, atau dengan cara yang lain. Pokoknya bisa terbuka tangannya. Silakan dibagikan kertasnya. Ayo Bapak Ibu, minta tolong dituliskan satu yang berharga dalam hidup panjenengan. Terus tolong digenggam erat. Nanti salah satu dari panjenengan saya minta untuk merayu sampai genggaman ini dilepaskan. Boleh dengan cara apapun. Sudah ditulis? Yang sudah siapa? Bu Elis sudah, Bu Linda sudah, Pak Imam juga sudah, Bu Linda, Bu Nek juga sudah. Iya. Kalau sudah tolong digenggam. Kalau sudah digenggam, nanti tolong dikali sebisa mungkin untuk Oke. Minta tolong Bu Zani untuk membuka genggamannya Bu Nek. Nilai cantik, baik hati dan tidak sombong. Terima kasih. Tidak jauh tepatnya tadi. Mendingan tulis apa tadi? Saya penasaran nih. Siapa yang tahu? Penasaran. Yang Kepo. penasaran. Coba tebak kira-kira apa? Ada Bu. Mau minta apa sih Bu? Nanti saya kasih. Tidak berhasil. Coba Bu Elis. Pak Imam dirayu. Coba Bu Elis. Sekarang Pak Imam dirayu untuk membuka genggaman sesuatu yang paling berharga. Pak Iman, Maha Guru. Dikasih. Belum dibuka genggamannya lagi. Pak Iman, Maha Guru yang paling baik sekali. Maksudnya ya, Bapak Imam ini guru saya yang paling baik sekali. Tidak pernah marah. Langsung buka kertasnya. Ini tahu? Lihat sedikit saja. Tandanya yang ada pertama bersama muridku, temanku yang ku sayang juga. Iya. Alhamdulillah terbuka. Tapi belum masih tahu Pak. Apa ya? Apa itu? Kebahagiaan. Bapak Imam ingin kebahagiaan. Oke, terima kasih.
Ternyata tadi Bu Zani tidak berhasil menangani Bu Nay. Tetapi dengan segala kelembutan dan kemanjaannya, Pak Imam akhirnya luluh. Kenapa tadi Pak Imam? Apakah Bapak Ibu membuka atau tutup untuk tangan tersebut? Terus sekarang mau saya tanya, apa alasan Bapak Ibu membuka atau tetap menutup tangannya? Saya tanya dulu kepada Pak Imam, mengapa kok dibuka kepada Bu Elis tadi rahasianya? Ya, pertama karena itu tadi kan meraih. Saya berarti saya meraih itu tadi. Tapi itu bukan yang pertama. Yang kedua, karena tadi intinya adalah ingin tahu, ada keingintahuan tentang apa yang berada pada saya yang saya tulis. Dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang bukan rahasia dan semua orang pasti mengharapkan kemungkinan itu. Ya, mengapa tidak? Karena ada yang tanya, ingin tahu, dan semuanya juga saya yakin menginginkan hal yang sama itu, yaitu yang saya tunjukkan tadi, yang saya tulis adalah tentang kebahagiaan. Saya kira semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan, dan karena ini bukan rahasia, ya berani saya buka. Kalau rahasia barangkali ya saya sampaikan. Terima kasih Pak Iman. Sekarang saya mau tanya ke Bu Nay, mengapa Bu Nay kok bersikukuh tidak mau membuka genggaman tangannya yang berisi rahasia? Iya, sebenarnya pengen bermain lebih lama aja. Biar penasaran, ini seperti itu. Oke, terima kasih. Ternyata ada dua yang ada yang membuka dan ada yang menutup. Terus saya mau tanya, siapa sesungguhnya yang mempunyai kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Apakah yang meminta atau yang diminta? Kira-kira yang mana? Diminta. Yang diminta. Ketika tadi Pak Imam kok tidak mau melepaskan, ya, saya kira seperti Bu Nay tadi akan tetap berkau untuk menutup dan mempertahankan. Apalagi kalau itu hal-hal prinsipil. Oke, sekarang kita ada di miskonsepsi makna kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Seakan-akan guru itu bisa mengontrol perilaku murid, tapi sesungguhnya murid gak gelem, mereka bisa tetap membantah. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga sama, tergantung pada personnya masing-masing. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kembali lagi tergantung pada jiwa-jiwa mereka. Kalau mereka mau diberikan masukan, dirayu, tentunya akan lebih mudah untuk meluluskan ilusi itu. Bapak Ibu, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Sebenarnya tidak ada yang bisa maksa diri kita, siapapun itu. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori. Respon itu apa yang ada dalam diri kita, teori kontrol apa yang seharusnya kita lakukan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang baik adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, budaya positif yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah disiplin positif. Apakah tindakan mendisiplinkan siswa dengan menghukum, memarahi, berteriak-teriak, mengusir keluar itu efektif? Ternyata punya dampak yang lumayan serius. Yang pertama, anak menjadi pemberontak. Yang kedua, anak jadi pendendam. Dan yang ketiga, anak menjadi rendah diri. Tentunya kita setiap hari sudah berkecimpung di sini. Kita mau menerapkan yang mana? Berikutnya, yang harus kita lakukan apa? Disiplin tidak harus menghukum. Disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri
agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Yang ketiga, disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang disebut dengan motivasi eksternal yang berasal dari luar karena keterpaksaan atau karena ingin sesuatu yang berlebihan. Seharusnya apa yang kita kerjakan? Seharusnya kita berada pada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Karena melakukan sesuatu dengan nilai yang mereka yakini dan hargai. Yang kedua, mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan pada ujungnya adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini anak-anak menggugah dari hatinya, bukan karena dipaksa, bukan karena dihukum, dan bukan karena akan diberi penghargaan. Bapak Ibu, ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Coba kita lihat dulu tabelnya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ternyata ini adalah sebuah hukuman. Contoh lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ini adalah konsekuensi. Karena dia melakukan sesuatu, maka konsekuensinya dia harus melakukan sesuatu juga. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini namanya hukuman. Saya dulu sering melakukan ini. Sekarang saya mulai sadar. Saya mulai dengan tidak menghukum yang aneh-aneh. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Buana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri sebelum masuk kelas? Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker atau bintang? Tolong dijelaskan, ayo kita diskusi bersama. Oke, berita tadi kok kelihatan mengangkat tangannya. Tolong, yang nomor 1 tadi jawab, apa motivasi mereka kok rela antri rapi di depan pintu? Motivasi mereka adalah ingin mendapatkan bintang penghargaan. Terima kasih Bu Nita. Langsung sebelahnya Bu Elis ya, kok kedip-kedip beripati. Yang kedua, apa? Menanamkan karakter disiplin dengan memberi contoh dan menyampaikan betapa pentingnya berdisiplin. Terima kasih Bu Nita dan Bu Elis telah menjawab pertanyaannya. Yang pertama, motivasi mereka adalah ingin mendapatkan bintang penghargaan. Sementara jawaban dari Bu Elis adalah menanamkan karakter disiplin dengan memberi contoh dan menyampaikan betapa pentingnya berdisiplin. Bapak Ibu, ini adalah mungkin pengetahuan baru, ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Satu, ternyata penghargaan itu tidak selalu efektif. Di sini dituliskan penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya.
Berikutnya, jika kita memberikan seseorang untuk penghargaan, suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha ini contohnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Sekarang kita berpindah ke materi berikutnya. Ini adalah beberapa hal yang bisa merusak siswa dari penghargaan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga bersifat menghukum. Ini dituliskan dalam Alficon Published by Rewards tahun 93, wawancara ASDC Annual Conference pada bulan Maret tahun 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak langsung menghukum mereka, tidak langsung menyalahkan mereka. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya kita akan menuju ke pembahasan berikutnya, yakni keyakinan kelas. Mengapa kok kita sebut dengan keyakinan kelas? Bukan kesepakatan atau bukan aturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang kedua, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan paksaan tapi hasil dari diskusi kita dengan murid kita. Terus yang kedua, berupa kalimat positif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang itu adalah kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Peraturan kelas itu pada tingkatan yang paling dasar. Berikutnya adalah keyakinan kelas yang akan menciptakan lingkungan positif. Puncaknya adalah budaya positif yang akan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang. Yang ketiga, butuh kebebasan. Yang keempat, butuh kesenangan. Dan yang kelima, butuh penguasaan atau butuh berkuasa. Yang pertama, bertahan hidup. Apa itu? Kita butuh makan, minum, sehat, dan merasa aman. Merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga,
dan memberi perlindungan. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Yang ketiga adalah kekuasaan. Ketika seseorang ini didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, dan pembelajaran yang bermakna atau bermain sambil belajar. Mari kita berpikir sejenak. Anda ingin diterima dan disayang oleh siapa? Yang kedua, jika Anda diberi gelas yang bertuliskan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan, gelas mana yang paling penuh, yang berisi setengah dan yang kosong? Dan yang ketiga, kebutuhan apa hari ini yang ingin Anda segera penuhi? Saya mohon urun rembuknya dari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, karena tadi Pak Imam Kepala Sekolah mengangkat tangannya, nyuwun tolong Pak Imam yang nomor 1, Anda ingin disayang, diterima dan disayang oleh siapa? Anda ingin diterima dan disayang oleh siapa? Ini kompleks. Kalau bisa, semua yang ada di sekitar kita itu bisa menerima kita, dan tentunya juga disayang oleh mereka menyayangi kita juga. Semuanya saja yang ada di sekitar kita. Namun ada hal yang krusial yang sangat penting, saya kira paling tidak adalah keluarga. Jadi Anda ingin diterima oleh siapa? Paling tidak ini ya, keluarga. Dan Anda ingin disayang oleh siapa? Tentunya ya paling tidak itu keluarga. Syukur-syukur semua yang ada di sekitar kita itu bisa menerima dan bisa menyayangi kita. Terima kasih Pak Imam tadi menekankan berkali-kali keluarga. Bu Nita tadi kok kelihatannya mengatakan lagi Bu Nita. Tolong Bu Nita yang kedua, jika Bu Nita diberi gelas yang bertuliskan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan, gelas mana yang penuh Bu Nita? Gelas mana yang setengah dan gelas mana yang kosong? Menurut pendapat saya, gelas yang paling penuh adalah yang bertuliskan kasih sayang. Karena dengan kasih sayang kita bisa mendapatkan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan dari dorongan orang-orang yang menyayangi kita. Sedangkan gelas yang berisi setengah, kemungkinan penguasaan. Karena apa? Tidak semua orang ingin berkuasa. Dan yang kosong adalah kebebasan. Karena semua orang itu tidak ingin hidup bebas. Kebebasan yang diinginkan dari mereka adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Sekarang yang ketiga, kebutuhan apa yang hari ini ingin Anda segera penuhi? Coba Bu Nita, ya tolong ya dijawab. Kok senyum-senyum dari tadi? Kebutuhan apa yang hari ini ingin segera dipenuhi? Ya kasih sayang. Oke, Bu Nita tadi menjawab kebutuhan apa yang hari ini ingin Anda segera penuhi? Ternyata Bu Nita ingin kasih sayang. Ini saya ingin kasih sayang. Oke, terima kasih. Kita sudah berpikir bersama. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Kita lanjutkan diskusi kita pada 5 posisi kontrol. Ada namanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kesekian ini, kalau saya pribadi yang sering adalah menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah. Ayo kita bahas bersama-sama setelah ini. Ini adalah 5 posisi kontrolnya.
Kalau seorang penghukum, maka dia akan menghardik, berteriak-teriak, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang bersalah, biasanya katakan seperti ini, apakah kamu tidak kasihan dengan bapak ibu? Nanti bapak ibu akan dimarahi kepala sekolah kalau kamu tidak diam. Ini namanya membuat orang merasa bersalah. Ada juga yang berperan sebagai teman. Ayolah, lakukan itu demi bapak ibu. Masa kamu tidak mau? Terus ada yang namanya pemantau. Pemantau ini lebih tegas. Kamu tahu kan peraturannya, tidak boleh dilanggar. Kamu tahu kan kesepakatannya. Kalau seorang manajer, maka dia akan bilang seperti ini. Apa yang kita yakini, atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi ketika anak salah, tidak langsung dihukum, tidak diusir, tidak dimarahi, tapi kita tanya dulu, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Ini adalah 5 posisi kontrol penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentunya kita semua ingin bertindak sebagai manajer, mendisiplinkan mereka tanpa menghukum, tanpa mengusir, dan tanpa berteriak. Mari kita pahami bersama-sama. Apa kamu tidak kasihan jika ibu dimarahi kepala sekolah? Ini adalah contoh pembuat rasa bersalah. Yang kedua, keluar kamu. Tidak usah ikut pelajaran. Masa setiap hari bukunya ketinggalan? Ini namanya penghukum. Yang berikutnya, ayolah, lakukan ini demi bapak atau ibu. Ini disebut dengan teman. Apakah kamu ingin menambah bintang pada pohon prestasimu? Ini disebut dengan pemantau. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Ini namanya manajer. Tidak menghardik, tidak mengusir, tidak memarahi, tapi mengajak berbicara. Kamu tahu peraturannya kan? Ini adalah pemantau. Bapak Ibu, ini adalah namanya segitiga restitusi ketika kita menangani anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari hal tersebut, muaranya adalah kita menjadi manajer. Tujuan posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Yang kedua, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Dan yang ketiga, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Bapak Ibu, untuk yang menstabilkan identitas, yang pertama, semua orang pernah berbuat salah. Yang kedua, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung dihakimi, tapi tenang rel, Aurel. Semua orang pasti pernah bersalah, tapi bagaimana cara memperbaikinya? Tidak langsung kita marahi, kita usir, kita hukum. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama, melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Yang kedua, memahami dan mengakui perasaan siswa, bukan memberikan izin untuk terus melakukan kesalahan. Yang ketiga, mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya sehingga dia bisa berpindah pada hal-hal yang dia inginkan.
Yang kedua, mengaitkan tindakan yang salah dan merubah menjadi keyakinan yang dia percaya. Yang ketiga, diberi pertanyaan yang mampu membangkitkan keyakinan mereka dari dalam diri mereka sendiri atau intrinsik. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang untuk melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Segitiga restitusi diharapkan 1. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi. 2. Membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Mari kita pahami bersama-sama. Praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Akil menjadi korban kejahilan teman-temannya. Secara postur, dia relatif kecil, sehingga dia sering dijahili teman-temannya. Tetapi pada hari ini dia sudah sangat marah, sampai dia meneriakkan kata-kata yang kurang pantas dan membanting buku temannya. Kasus yang kedua adalah tentang Valen. Valen adalah anak yang pendiam dan cenderung tertutup. Karena sikapnya tersebut, dia sering dijahili temannya. Sepatutnya sering disembunyikan teman-temannya, sehingga pada puncak kemarahannya, dia hampir menendang teman perempuannya. Kali ini kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Terkait dengan menstabilkan identitas, yang pertama, semua orang pernah berbuat salah. Yang kedua, mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Yang kedua, memahami dan mengakui perasaan siswa, bukan memberikan izin untuk terus melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya sehingga dia bisa berpindah pada hal-hal yang dia inginkan. Yang kedua, mengaitkan tindakan yang salah dan merubah menjadi keyakinan yang dia percaya. Yang ketiga, diberi pertanyaan yang mampu membangkitkan keyakinan mereka dari dalam diri mereka sendiri atau dari unsur intrinsik. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Kembalikan kopiah saya. Brengsek kalian semua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Gil? Kok kelihatannya marah begitu? Ada apa? Iya nih, Pak. Jengkel banget hari ini. Kopiah saya jadi bahan lempar-lemparan di kelas.
Akhirnya saya berteriak dan memarahi mereka semua. Oh, itu yang terjadi. Pantesan kamu marah. Kalau Pak Joko diperlakukan seperti itu, pasti Pak Joko juga marah. Saat itu kamu ingin melakukan apa? Ya, saya marahi mereka semua, Pak. Sambil berteriak. Bahkan saya sempat membanting buku, Pak. Kamu marah, berteriak, sampai membanting buku. Tentunya itu punya alasan kan? Iya, Pak. Masa saya diam saja? Kopiah saya jadi bahan lempar-lemparan. Kesel banget dong, Pak. Oh, itu hal yang wajar. Karena mempertahankan diri, mempertahankan milik kita, itu adalah sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu cuma berteriak dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan lainnya. Iya, Pak. Untung saya masih bisa bersabar dan hanya membentak saja. Habis jengkel banget, Pak. Ya, itu pastilah. Tapi untungnya Akil bisa bertahan dan bersabar, tidak tersulut emosi yang membahayakan. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi kan? Ya tidak, Pak. Masa saya jadi pemarah dan tukang banting buku? Ayo, sekarang kita berpikir jernih dulu dan santai. Sekarang Pak Joko mau tanya, tindakan kamu marah, berteriak, dan membanting buku itu sudah sesuai keyakinan kelas atau sudah sesuai dengan prinsip karakter kamu tidak? Sebenarnya saya itu menghargai dan menghormati dengan teman-teman saya, Pak. Tapi mungkin waktu itu saya sedang marah, jadi saya tidak menunjukkan perilaku itu. Kamu yakin kan bahwa menghormati dan menghargai teman itu penting? Iya, Pak, penting sekali. Ya, Pak Joko juga setuju bahwa menghargai dan menghormati teman itu perbuatan yang baik. Namun ada juga keyakinan yang perlu kita jalankan saat kita sedang marah, bukan? Iya, Pak. Saya akan mencoba lebih bersabar, tenang, dan meminta sesuatu dengan cara yang lebih halus dan memikirkan dampak yang akan terjadi jika saya marah. Akil, kira-kira kamu bersedia enggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini, kamu akan menjadi murid yang seperti apa sih? Saya akan lebih bersabar, tenang, dan menyadari akibat dari bertindak emosi. Menurutmu, bagaimana rasanya menjadi murid yang sabar, tenang, dan bijak? Pasti saya akan bangga, Pak, karena bisa bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah. Baiklah, Akil. Ayo kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya akan kembali ke kelas. Loh, sepatu saya kemana? Ini udah sekian kalinya sepatu saya diumpetin teman-teman. Sepatu kamu tadi diumpetin. Oh, kurang ajar, Meme. Kembalikan sepatu saya. Kalau nggak saya tendang kamu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Valen? Kok kelihatannya marah begitu? Iya nih, Pak, jengkel banget hari ini. Untuk kesekian kalinya sepatu saya diumpetin Meme. Akhirnya saya memarahi Meme. Oh, rupanya kejadian itu sudah berulang kali ya? Kalau Pak Joko digitukan, ya pasti Pak Joko marah. Memang saat itu kamu ingin melakukan apa, Valen? Ya, saya marahi Meme, Pak, sambil berteriak. Kamu marah, berteriak, tentu punya alasan kan? Iya, Pak, masa saya diam saja sepatu saya diumpetin Meme berulang kali. Jengkel banget deh, Pak. Oh, itu enggak apa-apa. Karena mempertahankan milik kita itu sesuatu yang bagus, sangat penting. Untungnya kamu cuma marah-marah dan berteriak saja, tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang membahayakan. Iya, Pak, untung saja saya masih bisa bersabar dan hanya membentak saja. Habis jengkel banget, Pak. Ya, itu pastilah.
Tapi untungnya Valen masih bisa bertahan dan bersabar, tidak tersulut emosi. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi, kan? Iya, Pak. Sekarang ayo berpikir yang jernih dulu dan santai. Sekarang Pak Joko tanya ya, tindakan kamu marah, berteriak, apakah itu sudah sesuai dengan prinsip karakter kamu? Tentu tidak, Pak. Masa saya jadi pemarah setiap hari, nanti saya kena stroke dong, Pak. Jadi, prinsip mana? Atau karakter kamu yang mana yang kurang sesuai dengan keinginanmu? Sebenarnya saya itu sayang teman-teman, Pak. Tapi mungkin waktu itu saya sedang marah, jadi saya tidak menunjukkan perilaku itu. Kamu yakin kan bahwa menghormati dan menghargai teman itu penting? Iya, Pak, penting sekali itu. Ya, Pak Joko juga setuju bahwa menghargai dan menghormati teman itu perbuatan yang baik. Namun ada juga keyakinan yang perlu kita jalankan saat kita sedang marah, bukan? Iya, Pak, saya akan mencoba lebih bersabar dan tenang. Kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini, kamu termasuk murid yang bagaimana ya? Saya akan lebih bersabar, tenang, dan menyadari akibat dari bertindak emosi, Pak. Menurutmu bagaimana rasanya menjadi murid yang sabar dan tenang serta bijak? Pasti saya akan bangga, Pak, karena bisa bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah. Baiklah Valen, ayo kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Baik, Pak, terima kasih ya. Bapak Ibu, ini adalah bagian terakhir dari diskusi kita. Pada bagian manakah dari diskusi kita hari ini yang dianggap menarik? Oke Bu Zami, kok tadi mengangkat tangan, saya dibantu untuk menjawab pada bagian manakah dari diskusi kita hari ini yang dianggap menarik. Yang paling menarik dalam diskusi dan diseminasi sederhana ini adalah ketika pada pembahasan 5 posisi kontrol guru. Selama ini saya tergolong sebagai penghukum. Mulai hari ini saya akan berusaha untuk menjadi manajer, untuk menyempurnakan pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Zami membantu saya dalam menjawab pertanyaan. Bapak Ibu, yang kedua adalah pada bagian manakah dari diskusi kita hari ini yang dianggap menarik? Tolong Bu Lisa, saya dibantu untuk menjawab. Saya paling suka saat membahas masalah penghargaan. Ternyata selama ini terjadi miskonsepsi pada diri saya. Saya menganggap memberikan penghargaan pada anak dengan glorifikasi akan membuat anak semakin kreatif. Namun, saya baru tahu ternyata ada dampak yang serius juga untuk dirinya dan teman sekitarnya. Setelah kita mempelajari beberapa hal tadi, mengapa kita perlu belajar disiplin positif dan motivasi intrinsik? Saya tolong Bu Lisa untuk, Bu Elis untuk menjawabnya. Dengan belajar disiplin positif, kita akan mengantarkan murid kita menuju gerbang kejayaan pendidikan yang sesuai dengan karakter yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Kita ingin mengantarkan anak didik kita pada keselamatan yang setinggi-tingginya, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial di mana dia berinteraksi. Terima kasih Bu Elis telah membantu saya untuk menjawab pertanyaan dalam bagian akhir diskusi ini. Yang berikutnya adalah tantangan apa saja yang masih Bapak Ibu hadapi dalam mempelajari materi ini dan bagaimana cara mengatasinya. Yon tolong berita. Tantangan yang masih saya hadapi adalah terkait dengan memberikan terbaik kepada siswa yang berhasil melakukan sesuatu. Saya tidak ingin dicap sebagai guru yang cuek dan tidak menghargai jerih payah para murid. Cara mengatasinya, saya akan memberi pengakuan secara khusus, secara pribadi, secara bergantian kepada setiap murid. Dan itu akan saya lakukan secara terus-menerus atau konsisten. Terima kasih Bu Lita telah membantu saya untuk memberikan tanggapan. Bapak Ibu, itu tadi diseminasi sederhana yang bisa saya lakukan terkait dengan budaya positif yang sedang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan yang keempat.
Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga apa yang saya kerjakan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk SDN 2 Kramat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kemudian acara diwawancara telah kita lewati. Terima kasih atas pemaparannya dari pemateri yaitu Bapak Joko Nugroho. Selanjutnya saya selaku sebagai Master of Ceremony meminta maaf apabila ada kekurangan baik dari kata maupun suara yang keras dari saya. Sebelumnya kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pagi hari ini? Anak-anak kelas 4? Sudah sarapan hari ini? Sudah. Apakah ada yang belum sarapan? Siapa dulu? Oh, Meme setiap pagi tidak pernah sarapan, Bapak. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa kok kita buat keyakinan kelas? Agar anak-anak lebih berdisiplin. Nah, sekarang Pak Joko mau terangkan dulu keyakinan kelas itu apa? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi siswa, motivasi dalam diri siswa. Jadi anak-anak nanti membuat kesepakatan yang tujuannya agar termotivasi menjadi anak yang disiplin. Bukan karena peraturan, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena kesadaran, karena diri sendiri. Apakah Anda setuju hari ini kita buat keyakinan kelas? Oke, kalau setuju angkat tangannya, yang kanan. Oke, terima kasih. Sebelumnya Pak Joko mau tanya, anak-anak paham nggak atau ngerti nggak keyakinan itu apa? Nah, nanti coba satu persatu menjawab. Nanti siapa yang mengacungkan tangan atau ditunjuk Pak Joko nanti bisa menjawab. Begitu ya? Oke. Coba sekarang grup yang pertama dulu. Apa yang kalian ketahui tentang keyakinan kelas? Karena hari ini Valen tampil sangat cantik, maka Valen duluan. Tidak bohong, Pak. Oke, kata Valen, keyakinan itu tidak bohong. Sekarang yang kedua, Mas Vano. Apa Mas Vano, keyakinan Mas Vano? Sungguh-sungguh, Pak. Oke, kata Mas Vano, sungguh-sungguh. Sekarang Kava. Apa, Pak? Keyakinan kelas itu, Pak? Jujur, Pak. Oke, katanya Kava jujur. Sekarang yang terakhir di grup sini Mbak Mbak Cepit. Apa yang Mbak Cepit ketahui tentang keyakinan? Sesuatu yang kita percayai, Pak. Sesuatu yang kita percayai. Oke, terima kasih. Sekarang kita di grup yang kedua. Sekarang saya tanya yang paling imut dulu, Mas Akil. Apa yang Mas Akil ketahui tentang keyakinan kelas? Saya tidak tahu, Pak. Tapi kelihatannya tidak boleh bohong, Pak. Oke, Akil katanya nggak tahu tapi jawab tidak boleh bohong, Pak. Sekarang yang kedua, Meme, apa yang Meme ketahui tentang keyakinan kelas? Oke, ternyata Meme nggak tahu, nggak apa-apa Meme. Sekarang yang paling ganteng, Atan. Apa yang Atan ketahui tentang keyakinan? Apa Tan? Saya bingung, Pak. Oh alah, Atan bingung. Tadi sudah sarapan Tan? Sudah.
Sekarang yang terakhir, Nadia. Apa yang Nadia ketahui tentang keyakinan? Sesuatu yang wajib kita laksanakan, Pak. Kata Nadia, sesuatu yang wajib kita laksanakan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sudah berhasil menjawab. Anak-anak, ciri-ciri keyakinan kelas itu ada beberapa. Yang pertama berupa kalimat positif. Sekarang Pak Joko beri contoh. Misalnya ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu namanya kalimat negatif. Ada kata tidak boleh. Sekarang kita rubah menjadi kalimat yang positif. Bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Paham ya? Jadi ciri yang pertama berupa kalimat positif. Yang kedua, tidak dibuat dalam jumlah banyak. Jadi kesepakatan kelas itu cuma sedikit. Yang penting anak-anak bisa melakukan. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu banyak sekali. Yang ketiga, melibatkan seluruh warga kelas. Artinya anak-anak semua terlibat ikut membuat. Kalau peraturan itu yang membuat bapak atau ibu guru. Tapi kalau keyakinan kelas, siapa yang membuat? Anak-anak. Dan siapa? Dan warga sekolah. Dan siapa? Guru kelasnya. Jadi bedanya kalau peraturan itu dibuat sekolahan langsung ditempel, anak-anak tidak boleh merubah. Tapi kalau keyakinan kelas ini anak-anak yang membuat, anak-anak yang membuat dan anak-anak yang melaksanakan. Yang berikutnya peraturan kelas dapat dengan mudah diterapkan. Nah, contohnya apa? Contohnya letakkan sepatu pada tempatnya, itu kan mudah ya. Nah, itu mudah. Terus yang terakhir tidak begitu rinci. Kalau peraturan itu jumlahnya banyak sampai puluhan. Tidak boleh terlambat, tidak boleh pakai sepatu yang saling warna hitam, harus berseragam ini, harus berseragam ini. Kalau keyakinan kelas itu simpel atau sederhana saja. Nah, anak-anak, setelah ini Pak Joko minta tolong anak-anak menuliskan keyakinan kelas menurut sampean sendiri. Nah, sampean kepinginnya apa? Dituliskan, nanti ditempel, nanti dibaca dulu, dituliskan, dibaca, terus ditempel. Nanti setelah selesai, diprint Pak Joko, ditaruh di dalam figura. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang Pak Joko akan membagikan kertasnya dan anak-anak menulis keyakinan kelasnya. Ayo anak-anak, tuliskan satu saja keyakinan kelas yang sederhana, yang mudah diterapkan. Oke, ditunggu Pak Joko. Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai nanti tolong dibacakan satu per satu. Oke, ayo sekarang kelompok yang kedua dulu. Saya minta tolong untuk membacakan keyakinan kelas yang telah dituliskan. Oke, nanti kita mulai dari Mbak Nadia. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, Nadia tadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, Mas Akim. Apa Kim? Keyakinan kelas mungkin? Menjaga kebersihan kelas. Oke, Mas Hakim menjaga kebersihan kelas. Sekarang Mas Atan, apa Tan? Keyakinan kelas Tan? Oke, ayo Mas Atan.
Fokus kepada pembelajaran. Oke, kata Mas Nathan, fokus kepada pembelajaran. Oke, sekarang kelompok yang pertama atau kelompok 1, tolong dibacakan keyakinan kelasnya. Urut dari Mas Kafa, dilanjut Mbak Valen, dilanjut Mbak Cepit dan Mas Vano. Begitu ya? Oke. Makan dan minum di luar kelas ketika istirahat. Meletakkan sepatu pada tempatnya. Fokus kepada pembelajaran. Meminta izin jika kamar mandi. Oke, ternyata anak-anak sudah bisa membuat keyakinan kelas yang sederhana. Terima kasih. Sekarang, ayo yang sudah ditulis itu ditempelkan ke papan tulis. Oke ya. Oke anak-anak ternyata pandai sekali kelas 4 ini. Sudah bisa menuliskan keyakinan kelasnya. Pak Joko bacakan ulang ya. Yang pertama, meminta izin jika ke kamar mandi. Yang kedua, fokus kepada pembelajaran. Yang ketiga, meletakkan sepatu pada tempatnya. Yang keempat, makan dan minum di luar kelas ketika istirahat. Berikutnya, menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi ini adalah keyakinan anak-anak yang dibuat secara bersama-sama. Setelah ini, keyakinan kelas 4 ini diberi Pak Joko, terus kemudian diletakkan dalam figura. Ini harus kita sepakati dan kita laksanakan bersama. Setuju? Yang setuju kepalkan tangan. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, acara kita untuk membuat keyakinan kelas telah selesai. Setelah ini anak-anak boleh beristirahat sebentar selama 15 menit. Setelah itu bisa masuk lagi ke kelas. Demikian, kurang dan lebihnya Pak Joko mohon maaf. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vano, saya murid kelas 4. Setelah saya mempelajari keyakinan kelas, saya akan lebih berdisiplin. Terima kasih. Saya Kakak, saya murid kelas 4. Setelah saya mempelajari keyakinan kelas, saya akan meningkatkan motivasi belajar saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya murid kelas 4. Setelah saya mempelajari keyakinan kelas, saya baru tahu bahwa peraturan di keyakinan di kelas itu berbeda dengan peraturan di kelas. Terima kasih.